Bahar ditahan. Apakah kali ini akan jera atau akan terulang lagi karena akan bebas cepat? Yang perlu diketahui dan ditegaskan dengan baik-baik bahwa si Bahar itu bukan atau tidak sedang memerangi kezoliman, tapi ia hanya menggunakan kata-kata itu sebagai alasan agar bisa eksis dan di bidang garang dan hebat. Bahkan ketika ia mengatakan biar membusuk di penjara, ini juga arogansi. Cara mainnya pun tak luput dari ujaran kebencian. Dan sewaktu baru saja lepas dari penjara, ia mengancam akan menghabisi para habaib dan bahkan para ulama yang berkhianat pada Rizik. Gaya bahasa di atas panggung seperti lepas kontrol. Tak ada pelajaran agama ataupun kesadaran yang mencerahkan, yang ada justru bahasa preman yang sok jagoan. Padahal si Bahar ini tidak berani fake satu lawan satu. Ia terlihat keras hanya untuk memanfaatkan jemaah yang masih bodoh, jemaah yang masih mudah terpengaruh dengan provokasi. Bahar dan pada umumnya orang-orang seperti dia ini sejatinya adalah pembohong, hanya menggertak saja. Tidak akan pernah berani kalau tidak ada yang backing ataupun banyak massa. Pengangguran yang tidak ingin bekerja lalu mengambil jalan pintas dengan cara jualan agama dan nasab. Selain Bahar ada juga Yahya Waloni atau Somad dan sekutunya. Mereka berani karena ada yang backing, mereka bisa dikategorikan buzzer para bohir. Agama memang lahan yang paling empuk meraih kekuasaan, dan Bahar serta yang lainnya adalah sebagai mandor untuk bisa memuluskan misi bohir untuk meraih kekuasaan itu. Sikap Bahar selama ini bahkan tidak jelas setelah di dalam penjara, malah semakin bangga. Ia bangga telah menjadi mantan napi, karena dengan begitu ia dianggap telah berpengalaman dan jam terbangnya tinggi. Namun bagaimanapun ia juga manusia biasa. Meski ngaku-ngaku sebagai keturunan nabi, tetap saja ia manusia biasa, bukan malaikat apalagi Tuhan. Ia hanya secunguk yang akan merasakan penderitaan dan ketidaknyamanan serta rasa takut. Manusia biasa pasti ada rasa takutnya. Maka si Bahar pasti akan ketakutan dan tidak bisa lagi mengelak apa yang telah dilakukannya. Arogansi yang telah dipertontonkannya pun mengantarkannya ke penderitaan yang hina. Bukan penderitaan karena memperjuangkan kebenaran dan melawan kezoliman. Bahar hanya berjuang untuk ego dan para bohirnya. Bekerja untuk para bohir memang sangat besar resikonya. Bahkan agama yang dijadikan bahan jualannya pun akan terancam mengalami kualat. Hukum alam pasti berlaku. Selama ia masih di bumi, hukum alam berlaku. Dan para bohir yang selama ini mendanai si Bahar pun akan keok ada batasnya. Meski selama ini para bohir itu seperti tak tersentuh dan tak diketahui. Dan akhirnya masyarakat Indonesia pada umumnya pun senang setelah Polda Jabar menetapkan Bahar Smith sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong saat ceramah di Bandung.
Dan seolah-olah banyak orang berujar alhamdulillah atau puji syukur, dan Bahar kini ditahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Arif Rahman di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan dimaksud kepada BS, penyidik melakukan satu penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Penahanan itu pasti sudah melalui proses penyidikan dan pemeriksaan yang begitu teliti dan detail. Dan sepertinya cukup mudah melihat si Bahar telah melanggar hukum. Ia melontarkan kata-kata begitu vulgar, tidak memakai gaya bahasa sarkas, tapi langsung menggunakan gaya bahasa preman. Penuh kebencian dan sungguh mengherankan. Kenapa penceramah model seperti si Bahar ini disebut ulama? Bahkan tidak layak disebut Habib kalau ujaran kebencian begitu kotor keluar dari mulutnya. Semua orang cerdas yang tidak punya kepentingan sangat jelas melihat kalau si Bahar benar-benar sangat tak beretika, tak berakhlak, arogan. Kebenciannya meluap-luap seperti orang yang kesurupan dan mulutnya berkuar-kuar, tapi sebenarnya orang ini adalah penakut. Para bohir memang hanya butuh provokator yang punya keahlian berteriak di atas panggung agar massa yang mendengarkan itu mudah terpancing. Sebodoh-bodohnya umat yang mendengarkan teriakan Bahar di atas panggung, umat masih punya kepentingan sendiri-sendiri. Bahkan umat punya kesulitan hidup yang harus dilaluinya. Dan mengikuti provokasi ajakan si Bahar justru tidak akan menyelesaikan masalahnya. Umat yang nekat membela Bahar mungkin sudah tak punya lagi daya nalar, atau hanya preman frustasi yang lagi nganggur dan butuh makan, atau sekedar bertahan hidup saja. Hidup memang sementara, sejago apapun manusia, toh umur ada batasnya. Jika nanti si Bahar mendapatkan hukuman yang begitu ringan seperti sebelumnya dan keluar membuat kegaduhan lagi, maka pekerjaan penangkapan ini seperti sia-sia saja atau hanya bermain-main. Tapi kita lihat saja nanti berapa tahun si Bahar mendekam di penjara. Apakah ia akan membusuk seperti yang diinginkannya, atau ia akan keluar begitu cepat dan menjelang 2024 dan melakukan kampanye yang dibayar oleh si bohir? Apakah Bahar benar-benar akan menggantikan Rizik? Apakah model berpolitik seperti Rizik dan si Bahar lakukan ini akan selalu efektif meraih kekuasaan seperti yang terjadi pada Pilkada DKI 2017? Waktu terus bergulir dan dinamika politik pun terus berputar, maka suasana politik pun akan berubah. Semoga politik dengan rasa dan jualan agama sudah ditinggalkan. Sudah banyak yang muak dengan tema agama dijajakan. Bahkan di suatu daerah ada yang sudah muak dengan kelakuan para Wahabi karena menghina amalan keyakinan orang lain. Orang-orang yang berjualan agama harus punah dari negeri ini. Dan masyarakat harus cerdas agar tidak terjadi lagi ribut-ribut soal agama. Sudah tidak merasa berhak menghakimi, apalagi berlagak seperti Tuhan, atau merasa punya otoritas dari langit untuk mengatur dan memaksa manusia lainnya. Yang diberikan oleh
Agama adalah hak asasi yang dijamin Undang-Undang Dasar negara kita. Indonesia bisa damai tanpa kegaduhan agama, tanpa jualan agama demi kekuasaan, tanpa merasa paling benar, dan tanpa merasa paling berhak masuk surga. Toh semua keyakinan itu pun akan terbukti nanti setelah manusia meninggal. Jadi kenapa harus ribut-ribut dan merasa punya kewajiban orang lain harus sama dengan keyakinan kita? Saya kira begitulah.